selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, kita akan memulai ibadah online dan pertama-tama aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Utin dan juga ada Kadila sebagai singer. Oke teman-teman, kita akan memulai ibadah. Mari kita menyanyikan lagu Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Dengan semangat ya. Bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi untuk bisa beribadah Tuhan secara online ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, berkenanlah masuk Tuhan dalam hati kami sehingga kami bisa fokus dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Shout to the Lord. All of my days
Selamat pagi adik-adik semua. Di pagi hari ini kita kembali bertemu dan kita akan sama-sama belajar loh. Tentang apa sih Kak? Tentang firman Tuhan dong pastinya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari yang baru serta udara yang baru Tuhan yang berikan kepada kami semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami kembali berkumpul melalui ibadah online Tuhan dari Remaja Taruna. Dan Tuhan berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah kami berfokus hanya untuk memuji dan memuliakan Nama saja ya Bapa. Berkatilah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Adik-adik, Tuhan berfirman dalam Matius 26 ayat 11 yang berbunyi, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Hah? Maksudnya apa sih Kak? Oke, yuk kita mulai belajar. Kisah ini diawali dengan keberadaan Petrus dan Yohanes di bait Allah waktu menjelang sembahyang pukul 3 sore. Di bait Allah sendiri terdapat pintu gerbang dengan nama Gerbang Indah. Di dekat pintu gerbang tersebut ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Seorang disabilitas dan komunitas Yahudi mendapatkan perlakuan diskriminasi berlapis. Kenapa? Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman ajaran Yahudi tentang suatu penyakit yang diderita oleh seseorang itu merupakan hukuman Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosanya ataupun dosa orang tuanya sendiri. Diskriminasi pertama,
yaitu orang lumpuh tersebut tidak bisa beribadah layaknya orang Yahudi lain yang tidak memiliki kekurangan pada tubuhnya. Dan diskriminasi kedua itu diskriminasi sosial. Pastinya orang-orang lumpuh ataupun orang-orang sakit lainnya akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Dan diskriminasi ketiga yaitu kondisinya yang membuat ia nggak bisa bekerja dan mengalami kesulitan ekonomi. Nah adik-adik, satu-satunya usaha untuk mendapatkan uang itu dengan cara menjadi pengemis di bait Allah. Dia berharap mendapatkan bagian dari uang sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang sedang beribadah di sana, termasuk ada Petrus dan Yohanes. Nah adik-adik, kondisi si lumpuh tersebut membuatnya masuk dalam kategori orang miskin. Tradisi Yunani mendefinisikan orang miskin melalui dua kata, yaitu penetes atau buruh dengan hasil sangat rendah, dan petokos atau orang yang hidupnya bergantung pada orang lain. Yang menarik dari kisah ini adalah saat Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh ini dan mereka menyuruhnya untuk menatapnya. Rasul Lukas ingin memberikan penekanan pada dua murid ini kepada si lumpuh yang miskin. Sikap itulah yang dibutuhkan oleh orang lumpuh tersebut. Selama dia hidup, itu nggak ada orang yang menganggapnya manusia dan juga nggak ada yang menghargai dia. Selanjutnya juga di ayat 5 dicatat bahwa si lumpuh mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Nah adik-adik, kata sesuatu di sini dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai harapan si lumpuh mendapatkan uang sedekah. Mungkin semasa hidupnya dia tuh nggak berharap banyak kalau hidupnya bisa jalan lagi atau bisa senang lagi. Sehari-hari dia cuma mengharapkan belas kasihan aja kepada orang-orang lain. Nah, ayat 6 dan 7 juga merupakan kesembuhan si lumpuh. Petrus menatapnya dan mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Perkataan Petrus itu menunjukkan perbedaan kekuatan emas dan perak dengan kekuatan Allah. Seketika itulah kaki orang lumpuh tersebut menjadi kuat dan mampu berdiri. Pengemis tersebut tadinya lumpuh, nggak bisa berjalan, dan kemudian bisa berjalan dan bisa bangkit, mengikuti Yohanes dan Petrus sambil memuji Tuhan. Kesembuhan itu lebih besar daripada saat si lumpuh mampu berjalan. Tetapi si lumpuh menjadi manusia yang tidak mengalami diskriminasi lagi yang selama ini ia tanggung. Kisah ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan Petrus bukan hanya sekedar pemenuhan bagi kebutuhan mendasarnya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lainnya yang bisa dibeli dengan uang. Tuhan memberi pertolongan melalui Petrus supaya orang lumpuh tersebut dapat melakukan hal-hal berguna bagi hidupnya. Adik-adik, kekristenan mengajarkan kita tentang panggilan gereja. Salah satunya adalah diakonia yang memiliki arti pelayanan. Tradisi diakonia ini muncul dalam sejarah gereja mula-mula sebagai pelayanan kepada para janda yang waktu itu bergantung hidup pada pemeliharaan orang lain setelah suami mereka meninggal dunia. Kemudian tradisi ini berlanjut dalam kehidupan gereja masa kini. Diakonia yang dilakukan gereja bukan hanya untuk mencoba kebutuhan materi saja, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Diakonia diwujudkan dengan memberdayakan pihak yang dibantu supaya mereka dapat memperdayakan diri sendiri. Nah adik-adik, ada 3 bagian nih, ada 3 bentuk dari diakonia. Apa aja sih Kak? Yang pertama, diakonia karitatif. Dianalogikan seperti ini. Bila ada seorang miskin yang butuh makanan, kita bisa memberikan dia ayam, lauk pauk, ataupun makanan lain untuk dimakan. Contohnya nih, kalau kita di jalan lihat pengemis minta uang, kita kan pasti kasihlah 2.000, 5.000 kepada mereka kan. Nah, kedua ada diakonia reformatif. Diakonia ini berfungsi untuk mengajarkan orang untuk mandiri, nggak bergantung pada orang lain. Diakonia ini dianalogikan dengan memberikan bantuan berupa kail dan umpannya. Nah, dengan memberikan kail dan umpannya, orang tersebut tinggal diajari cara memancing aja, hingga akhirnya dia mendapatkan ikan yang dia inginkan. Yang ketiga, yang terakhir, ada diakonia transformatif. Analoginya itu dijelaskan seperti melampaui memberikan ikan, kail, dan umpan. Setelah orang tersebut sudah ditolong secara mandiri,
kemudian bisa memancing dan juga bisa menangkap ikan dengan banyak, maka dia bisa dibilang jadi penolong untuk orang lain. Contohnya nih, misalnya ada satu remaja yang dia menjadi korban bullying. Nah, setelah dia pulih dari traumanya, dia kemudian menjadi agen perubahan untuk melawan bullying. Dia juga bisa menjadi belajar dan juga bisa mengedukasi teman-temannya untuk nggak melakukan bullying di kalangan remaja. Nah, oke adik-adik, jadi sekarang marilah kita pakai masa muda kita untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan kita. Dan kita melayani mereka dengan kasih Tuhan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Tetap setia kepada Tuhan ya adik-adik, dan juga jaga kesehatan selalu. Oke? Kita berdoa penutup ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kami yang mengajari kami Tuhan tentang diakonia. Dan Tuhan berkatilah kami di masa muda kami yang saat ini kami jalani, biarlah kami bisa peka Tuhan terhadap orang-orang sekitar kami yang mungkin membutuhkan kami, dan biarlah Tuhan Engkau mengetuk pintu hati kami Tuhan untuk bisa kami membantu teman-teman kami di sekitar kami ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus pada pagi hari Tuhan, hamba-Mu akan berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang sudah menjalani UAS Tuhan, dan biarlah hasil yang mereka dapatkan nanti Tuhan bisa memuaskan. Dan juga berkatilah teman-teman kami Tuhan yang sudah lulus SMP dan SMA Tuhan yang sekarang sedang libur. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu Tuhan yang bagi mereka semua. Dan Tuhan berkatilah orang tua mereka masing-masing Tuhan, tempat mereka berada dalam pekerjaan, dalam pergumulan hidupnya, dan Kamu membantu Tuhan segala perekonomian mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkatilah kami Tuhan dalam menghadapi minggu yang akan datang. Biarlah minggu depan kami bisa kembali berkumpul Tuhan melalui ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus yang telah kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Selamat hari Minggu. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Hendy, dan biarlah firman yang disampaikan tadi bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu.
Haleluya. Kalian sudah pasti pada pagi hari ini menikmati sukacita karena kalian sudah menikmati ibadah bersama dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan kita percaya kita bernyanyi bersama dengan para malaikat di sorga. Dan kalian juga pasti sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu harus membuat kalian menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Pak Pendeta percaya kalian akan semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga. Dan kini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan jaminan dari Roh Kudus akan senantiasa menuntun perjalanan hidup kalian dengan segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah masa depan yang penuh kelimpahan dan masa depan yang luar biasa Tuhan berikan buat kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, ibadah kita akan selesai, dan untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Aku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke teman-teman, ibadah kita telah selesai, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.